Kopassus ditakuti negara asing. Amerika tak akan bisa lakukan ini, guys. Apa benda yang dilakukan oleh Kopassus nih, guys? Jom kita saksikan video ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, guys. Bertemu lagi di Tengkorup Channel. Apa kabar Anda yang menonton video ini? Terima kasih kepada Anda yang baru datang di channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada Anda yang sudah subscribe ini channel. Selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun daripada saya, negara Malaysia, untuk Anda semua yang menonton video ini. Jadi kepada Anda yang baru ke channel ini channel berbentuk video reaction. Banyak video reaction yang saya buat di channel ini. Dan kalau kamu ada kesempatan, bolehlah tengok. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya sekali, guys. Gratis, guys. Oke, guys. Pada kali ini saya mau react satu tajuk yang menarik, guys. Yaitu Kopassus ditakuti negara asing, guys. Amerika tak akan bisa lakukan ini. Saya pun tidak tahu apa benda yang dilakukan oleh Kopassus ini sehingga Amerika tidak dapat buat. Baru-baru ini Amerika datang pergi Indonesia mau buat latihan bersama-sama, Garuda Shield namanya ya. Pada 4 hari bulan sehingga 14 hari bulan Agustus, baru-baru saja, guys. Selesai sudah. Jadi ini pula kenapa dia takut dengan Kopassus nih? Ada benda yang tidak dapat dia buat nih, guys. Kita tengok sama-sama ini video apa perkara itu. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok daripada Khusus Militer. Itu channel Khusus Militer. Saya suka kepada channel Khusus Militer ini sebab banyak dia pergi kongsi info-info berkaitan dengan kemiliteran. Jadi kepada Anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ini Khusus Militer ya. Sama-sama kita bantu, sama-sama kita dukung. Ini barang gratis untuk subscribe, guys. Jadi jom kita saksikan dengan kiraan 1, 2, dan 3. Tapi guys, sebelum itu, di akhir video nanti saya bagi komen sedikit ya. Jadi jom kita saksikan video ini. Janji bahwa saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, kehormatan, dan jiwa kesatuan para komandan. Oh, dia punya ikrar. Wow, ini menarik sudah. Cara dorang menghiburkan hati. Halo Sobat Khusus Militer, admin kali ini akan membahas tentang pasukan elit Indonesia di mata dunia. Apakah dunia segan dengan pasukan elit Indonesia? Mari kita bahas di video ini. Mau tahu juga nih apa yang bikin Amerika tak akan Kehebatan bisa militer lakukan Indonesia barangnya? memang sudah terdengar hampir di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Global Firepower, militer Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-16. Macam Spiderman lah, guys. Nah, kemampuan tentara Indonesia memang sudah tak diragukan lagi. Selain difungsikan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia, dia 400.000 TNI bahkan, juga guys, punya peran dalam mengenai konflik-konflik internasional, macam membawa 400.000. nama baik Indonesia. Ramainya. Bahkan militer dari nih? berbagai negara ini juga MP. mengadakan latihan bersama. Latihan keras NP. TNI, khususnya Komando Pasukan Khusus yaitu Kopassus, sangat dikenal di belahan dunia, bos. Masya Allah. Dari ketahanan di berbagai kondisi dan bagaimana mengatasi tembakan bertubi-tubi. Indonesia sudah lama kesohor dengan Kopassusnya yang menjadi salah satu pasukan terbaik di dunia. Pasukan terbaik dunia, Ternyata guys. di dalam satuan elit itu ada sebuah unit khusus yang sifatnya sangat tersembunyi. Siapa ya? Apa? Dibilang sangat rahasia karena tugasnya berhubungan dengan operasi dan peperangan intelijen. Pasukan inilah yang digerakkan oleh pemerintah Indonesia pada saat terjadi konflik dengan pasukan militan PGRS dan Paraku. Paraku. Apa tuh, guys? Prajurit pasukan khusus bukanlah tentara biasa. Guys, tengok dorang bernapas pakai ini saja. Mereka adalah orang-orang pilihan untuk melakukan operasi terberat dan paling rumit di dunia. Semua organisasi internasional untuk keamanan dunia, NATO, mengabarkan mereka sebagai kegiatan militer yang dilakukan oleh pasukan khusus yang ditunjuk. Diawaki dengan personel pilihan menggunakan taktik yang tidak konvensional. Unit-unit tersebut jelas melampaui kegiatan militer normal. Salah satu negara yang memiliki pasukan elit seperti itu adalah Indonesia. Dan tim tersebut masuk dalam daftar pasukan khusus yang tangguh dari seluruh dunia.
Oh, dipaya Nah, dorang. Kopassus merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh banyaknya, TNI guys. Angkatan Bayangkan, Darat. guys. Aduh. Pasukan ini merupakan pasukan khusus gerakan cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Pasukan parit merah Motto ya. yang dimiliki namanya? Kopassus adalah berani, benar, dan berhasil. Berani, benar, berhasil. Pasukan ini menjadi salah satu Oh, cantik pasukan motonya. yang paling diandalkan militer Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah, bos. Bukan mudah, guys. Perlu proses seleksi yang ketat. Dan tidak ada seorang pun yang ini sebelumnya latihan nih. bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata sama, mutlak tanpa pengecualian. Meskipun kalau dibayar 1 miliar, mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Oh. Demikian kutipan dalam buku Kopassus untuk Apa tadi Indonesia. dia cakap? Dorang kalau dorang dibayar 1 juta, dorang tidak akan mau lagi latihan tuh ya. Nah, Sengsara ya. pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 Tapi tahap. bila keluar nanti paling hebat, guys. Hebat tuh. Yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, Wih, lama kerabat, juga. dan teman. 7 bulan Jadi tidak selama berjumpa 7 bulan keluarga. itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap, dan Nusa Oh, itu Kambangan. tempat latihan dorang ah. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, Oh, diasuh dan betul sana lah pengetahuan kan. demusili. Diajar berhabis. Kemudian tahap gunung hutan. Gunung. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti penjejakan, survival, dan ilmu Oh, ini medan. yang sampai makan ular tuh, guys. Nah, latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarangan orang mengikuti latihan ini. Oh, Mereka harus sengsara memiliki juga. rasa juang tinggi dan Tidak tak semua menyerah. orang boleh buat nih, guys. Salah satu latihan terberatnya adalah gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Oh, di rawa Jalan laut. kaki ini dilakukan sepanjang 500 km, bos. Nah, loh. 500 Atau dari km. Batu Jajar hingga ke Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan Perempuan ini. lagi. Dalam satu hari, mereka menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Wih, no, guys. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri beribadah, dan memasak sendiri untuk makan hari atau No, bekas hari masak itu. sendiri lagi. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap mereka tak beristirahat, mereka melanjutkan latihan rawa laut Wih, latihan terus, guys ah. dan mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan ujian kerahasiaan. Ujian kerahasiaan ah. Nah, latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deretan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Oh, Nah, apalagi jika sudah menggunakan ilmu tenaga dalam. Wow. Bikin orang bercedak kagum, bos. ada tengah dalam Itu merupakan kebudayaan di Indonesia yang masih terjaga hingga saat ini. ah. Itulah. Ilmu kanuragan yang diaplikasikan beberapa Ini yang kalau tidak silap yang mencari korban hilang tuh, guys. Kopassus juga dia boleh cari. Oh, tenaga dalam, guys. olahraga aksi debus sudah kerap dipertunjukkan di khayalayak ramai. Bagus dah kan kalau kasih masuk sana kan yang ilmu apa nih dalaman tuh kepada semua tentera supaya begitulah berani. Patutlah mereka pun tidak bisa lakukan ini. Betul lah. Satu di antaranya digunakan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ah, Satuan khusus TNI Angkatan Darat ini yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Terkadang menggunakan ilmu itu dalam atraksinya. Oh, dia guna kadang-kadang begitu. Saat mempertontonkan aksi itu, tentara dan pasukan elit asing serta para jenderal Amerika keheran-heran.
Mereka menyebut ilmu itu sebagai ilmu hantu. Ilmu hantu, Nah, oh ini. Jadi dan yang duri itu. jenderal besar Amerika Duri, Serikat di dipukul. Pentagon Allah, mencurigai oke, guys. aksi yang dipertunjukkan Aduh. Kopassus, seperti kebal ini benda nih, tajam, saya bilang nih. memakan beling, Dikis sampai pecah barang melakukan hal kaca nih. mengerikan seperti menyantap ular hidup. Ini dia jalan di atas Bahkan kaca. lewat aksi kanuragan itu, seorang anggota Apa ini dia Kopassus pernah memecahkan Apa sebuah digigit rekor. itu? Ular. Aksi Wih, spektakuler dilakukan anggota Kopassus 2 tahun Guys, lalu itu ingat masuk kenapa dia rekor makan? dunia Ular. dan mengundang decak kagum. wah ini antak. Bila diri silat merah putih andalan Kopassus dan pasukan elit Oh, itu. TNI. guys, Nah, nyantok. loh. Hebat. Nah, hebat, makanya hebat. untuk mendapatkan baret merah atau brevet komando Kopassus harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia yang seperti admin terangkan di atas, harus bos. membatasi Hmm. kemampuan batas manusia. Pasukan elit Kopassus memiliki 3 grup yang mempunyai tugas berbeda, yakni grup 1, grup 2, dan grup 3. Oh, Di antara ketiganya hanya grup 3 lah yang memiliki keahlian tambahan, yaitu spesialisasi intelijen dan peperangan rahasia. oke. Sementara itu grup 1 dan grup 2 memiliki fungsi dan tugas pokok yang sama, yakni para komando atau disingkat Subuh-subuh doang terbang. Prako yang memiliki kemampuan seperti operasi lintas udara hingga penyerbuan amfibi dari laut. Operasi lintas Sesuai udara, tugasnya dalam bidang intelijen, grup 3 diberi satuan Sandi Yuda. Nama yang diambil dari pasukan mata-mata era Pajapahit, Telik Sandibaya. Oh. Wih, tengok ada tadi sniper. Nah, sama Dari seperti kenal. prajurit Kopassus lainnya, satuan Sandi Yuda juga digembleng dengan latihan keras. Di antaranya adalah kursus para, Kursus 2,5 bulan sekolah komando, 7 bulan ditambah kursus lainnya seperti PH, yaitu perang hutan, Oh, perang hutan lagi. dan perang jarak dekat, sekolah tempur khusus, Sesaranya guys. dan pendaki serbu. Karena digunakan untuk operasi intelijen, satuan Sandi Yuda dibekali dengan spesialisasi tambahan seperti penyamaran, navigasi, dan bela diri khusus. Para prajurit pun kerap dikirim belajar ke luar negeri seperti Amerika, Iyalah. Jerman, dan Inggris, bos. Untuk Nah, latihan bersama kan. Oh ini tengok. Ini dorang berjalan gini nih. Bukan kedengaran nih guys. Ada teknik cara dorang melangkah. Itu yang pasukan khusus. Dia biarpun tidak apa dorang kecil-kecil kan, tapi oh lagi padu guys. Oke. Memang betul lah apa yang dikatakan pada tajuk nih. Amerika tak akan bisa lakukan ini. Bayangkan kalau sudah masuk ilmu debus guys, macam mana tuh guys? Amerika pun melonggok nampak apabila pasukan khusus ni membuat persembahan dalam upacara-upacara penutup atau pembuka kan. Memang general-general daripada negara luar macam dari Amerika, daripada Jepun dan sebagainya, dorang akan rasa hairan dan dorang akan cakap ini ilmu hantu. Sampai dorang cakap ilmu hantu guys. Macam mana? Besi dimakan, api dimakan, lepas dipotong tidak luka, dan juga banyak lagi lah keunikan dan juga kehebatan yang dimiliki oleh pasukan khusus daripada Indonesia, yaitu Kopassus ni, yang sungguh luar biasa dan diakui dunia guys. Itulah satu-satunya negara di Asia Tenggara ni yang mempunyai kekuatan militer yang hebat. Yang nomor 1 adalah negara Indonesia, dan kalau di Asia Tenggara kalau di global play GFP itu dia bagi tahu 16, tapi kalau saya kira-kira guys, bukan 16 guys, mungkin 5 ke atas. Pasal dari segi kekuatan tu kita mau tengok kehebatan itu, bukan kalau alutsista pun guys banyak, tapi dari segi fizikal tidak kuat, tidak jadi juga. Itu pandangan saya guys, tidak tahu pandangan kamu macam mana. Jadi apapun, saya minta maaf kalau ada yang tersalah kata ya. Saya mohon maaf. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Dan apa pandangan kalian terkait dengan pasukan khusus nih guys? Boleh bubu komen di bawah. Jadi
sebelum saya akhiri video ini, kepada Anda yang tengok video ini yang belum subscribe, jadi saya minta Anda bantu saya untuk like, komen, dan juga subscribe Tengkorup Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.